Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sekedar Hobi ya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang Microsoft Word ya. Ini permintaan dari teman kita ya, Kak Nura di video saya yang sebelumnya. Dia minta agar saya membahas tentang Microsoft Word. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bahas Microsoft Word. Yo, check it out. Oke, Microsoft Word ini adalah salah satu aplikasi dari Microsoft ya, turunan dari Microsoft eh, yang berfungsi untuk mengolah kata di sini ya. Kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengolah kata, contoh seperti membuat dokumen, file tulisan-tulisan, misalkan buat makalah, buat apapun itu, pokoknya yang berhubungan dengan dokumen, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini banyak sekali menu-menu ya yang bisa kita gunakan untuk mengedit kata ya di sini nih. Mulai dari misalkan contoh di home kita banyak sekali di sini tuh menu-menunya ada untuk merubah huruf di sini ya, untuk mau huruf apa yang kita gunakan gitu ya. Di sini tuh kita bisa rubah itu kan sesuaikan dengan keinginan tuh. Arial Black, Broadway, Times New Roman misalkan. Terus juga ada ukuran huruf di sini gitu ya. Nah, kita boleh pilih di sini 8, 9, 10. Ini ukuran huruf yang bisa kita pakai ya, sesuaikan dengan kebutuhan ya di sini. Paling besar di sini 72 ya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kita butuhnya lebih dari ukuran 72 bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Kita klik aja di sini atau ketik aja di sini. Nah, dengan catatan kalau mau merubah kita hapus dulu ininya, kita tulis misalkan 73 ya. Karena kan 72 paling besar, 73 enter. Nah, dengan sendirinya berubah ukuran jadi 73. Eh, atau bisa juga dengan di blok ya seperti ini. Warna biru langsung 73, misalkan 75 nanti. Membesar lagi. Terus juga di sini ada di sebelahnya ini huruf A kapital ya. Di sebelah ukuran huruf. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk membesarkan sama ya, membesarkan. Tapi ini mah cuma membesarkan saja, tidak bisa mengecilkan. Contoh misalnya ketika klik ini, kita klik yang huruf A kapital ini, maka dengan sendirinya huruf yang ada atau kata yang ada di dokumen kita akan membesar. Ini juga berubah ya. Dari 80 jadi 90 dan seterusnya gitu. Terus akan berubah jadi 100. Kalau yang di sebelahnya lagi huruf A kapital juga, cuman ukurannya lebih kecil dari huruf A yang pertama ya. Nah, ini kebalikannya, ini untuk fungsinya untuk mengecilkan huruf ya. Coba kita klik tuh. Jadi kecil ya. Turun lagi. Kelipatan 10, 80. Nah, 72 paling kecil kan di sini 72 tadi ya. 48. Nah, jadi tapi ini mah random ya ukurannya. Kalau kita pakai yang ini nggak bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Jadi ketika mengecilkan random gitu, nggak bisa sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau misalkan mau sesuai dari sini aja gitu ya, kita pilih di sini. Kalau tidak ada seperti yang tadi saya katakan, kita boleh rubah di sini ya. Kita hapus yang ini, berubah dengan sesuai yang kita inginkan, misalkan 67. Nah, gitu ya. Terus juga apalagi ya, nah di sini ini huruf B di sini adalah untuk menebalkan huruf ya. Kalau yang di pinggirnya sebelahnya ini untuk memiringkan huruf. Jadi nah ketika kita klik yang ini hurufnya akan miring, tapi ketika kita tidak klik atau tidak menggunakannya maka hurufnya tegak biasa. Nah, kalau ini untuk garis miring ya. Kita garis miring tuh. Ketika digunakan akan garis miring, garis bawah ya. Garis bawah, ini garis miring, ini untuk tebal ya. Terus apalagi ya? Warna di sini font color ya, kita boleh pilih warnanya sesuai dengan keinginan. Klik yang tanda segitiga ya kalau untuk memilih.
Karena kalau misalkan kita apa, eee, langsung klik di sini, maka warnanya akan, sesuai dengan warna yang ada di sini gitu. Contoh di sini huruf A di bawahnya warna merah misalkan. Kita klik langsung maka langsung akan berwarna merah di sini. Gitu kan. Hitam jadi warna hitam. Terus juga di sini ada change case ya. Change case ini fungsinya untuk merubah cara penulisan atau penulisannya. Contoh misalkan kita mau merubah tulisan ini menjadi huruf besar di awal, huruf besar semua. Nah, kita boleh pilih uppercase ya di sini. Maka hurufnya akan menjadi kapital semua. Terus juga lowercase di sini untuk mengecilkan hurufnya semua. Maksudnya tulisannya nggak kapital ya, bukan mengecil secara tadi ukuran ya, bukan. Huruf kecil semua tuh kan. Di sini kita bisa rubah di sini. Atau misalkan mau setiap katanya kapital, awal katanya kapital, kita boleh memilih capitalize each word ya. Jadi setiap kata hurufnya kapital besar ya. Ini sekedar hobi. H-nya besar, S-nya besar. Dan terus kalau misalkan kita memakai format yang ini, maka setiap kata akan besar huruf pertamanya ya. Juga ada di sini sentence case ya. Ini huruf pertamanya saja yang besar gitu. Kalimat selanjutnya, kata selanjutnya akan kecil huruf pertamanya. Gitu ya. Terus juga ada juga yang terakhir di sini ada yang paling bawah toggle case ya. Ini untuk kebalikannya ya. Huruf pertamanya kecil di sini. Seterusnya kapital gitu. Tapi jarang digunakan ya. Yang biasa digunakan mah ya yang ini biasanya. Sentence case atau capital is word ya. Atau uppercase untuk kapital semua atau lowercase kecil semua. Oke, apalagi ya? Banyak ya di Microsoft Word itu intinya apa ya? Kita boleh mengeksplor apa ya? Imajinasi kita gitu dalam mengolah kata ya. Bentuknya, hurufnya di sini banyak ya pilihannya. Arial break, Algerian gitu kan tuh. Berubah. Nah, kalau untuk huruf ini biasanya kapital semua ya. Algerian ini nggak bisa dikecilin. Maksudnya eh, bukan ukurannya. Nah, per black ya. Apalagi ya? Oh iya ini nih eh untuk apa namanya? Center ya. Untuk posisi teks ya di sini kalau kita klik yang ini teksnya akan berbaris atau rapi di sebelah kiri ya di sini ya. Kalau misalkan ini yang sebelahnya lagi, ini akan di tengah ya. Senternya di center di tengah ya. Kalau yang ini di sebelah kiri. Kalau yang ini untuk kiri dan kanan rapih ya. Jadi kalau misalkan contohnya kalian punya dokumen yang acak-acakan gitu ya, mau dirapihkan kiri dan kanan, boleh kalian klik yang ini atau pilih yang ini. Just TV ya. Terus juga untuk line atau spasi ya, paragraf, kita boleh pilih yang ini. Karena untuk penulisan dokumen, contoh seperti kita mau bikin makalah, misalkan di sini ada line spasinya ya, spasi antar lainnya mau berapa di sini kita boleh pilih, sesuaikan dengan keperluan kita. Misalkan dia ada 2,0, 1,5, 1,15, 1,0, ini sesuaikan saja gitu ya.
dengan kebutuhan masing-masing 2,5, 3,0 gitu kan. Yang biasanya misalkan 1,5 untuk makalah atau skripsi ya. Penulisan skripsi biasanya 2,0 ya. Nah, kita boleh pilih yang ini, maka posisinya yang seperti ini. Jaraknya, line spasinya ya, antara ini dan ini yang berubah. Oh iya, untuk merubah atau mengedit dokumen di Word itu jangan lupa untuk di blok ya, kata yang ingin kita rubah. Sebelum melakukan atau memilih menu perubahannya mau seperti apa, kita blok dulu. Kalau nggak di blok agak akan berubah gitu. Contoh misalkan kita yang ini misalkan nggak mau merubah warna, tapi ini nggak dirubah, kita klik aja misalkan. Oh ya, untuk merubah di Word itu jangan lupa di blok ya, apa yang ingin kita rubah. Kecuali kalau satu kata ya, satu kata mah nggak usah di blok. Kalau satu kata mah nggak usah di blok. Contoh misalkan kita mau merubah eh, kata ini, misalkan nggak usah di blok, satu kata mah kita pilih aja. Misalkan ini hilangin tuh, nggak ada. Terus juga misalkan hurufnya kita ganti misalkan dengan ini misalkan. Tuh. Tapi kalau untuk banyak kata ya, banyak kata itu harus diblok dulu. Contoh mau kata ini dengan kata yang di bawah, kita mau rubah, kita blok dulu ya. Karena kalau gak diblok ya gak ikut gitu. Tapi kalau diblok semuanya ikut gitu kan, rubah. Hmm. Dan spasinya banyak ya. Di dokumen itu di Word itu banyak sekali apa menu-menunya. Boleh kita explore ya. Terus apalagi ya? Banyak ya. Untuk memberikan apalagi? Memberikan tanda atau numbering bisa kita gunakan yang ini ya. Nah, contoh misalkan kita mau menggunakan tanda ini misalkan. Nah, kita boleh sesuaikan dengan keinginan, kebutuhan ya untuk tanda ya. Kita boleh menggunakan ini, contoh seperti ini. Nah, kayak begini. Nah, nanti kalau misalkan biasanya kalau misalkan sudah dikasih tanda, ketika kita enter atau garis baru biasanya akan merubah sendiri. Contoh misalkan sekedar hobi di sini sekedar hobi enter. Nah, tuh. Jadi ada tandanya ya. Atau mau memasukkan nomor di sini aja. Oh, sesuaikan dengan kebutuhanmu yang mana nomornya mau yang ini misal akan berubah ya. Apalagi ya, banyak ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Terus juga like, comment, and share-nya. Dan juga untuk teman-teman yang masih bingung tentang Microsoft Word atau tentang komputer, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya. Tanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan balas dengan PT atau video ya untuk komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan. Misalkan dari teman-teman ada yang masih bingung, galau atau tidak mengenal Microsoft atau komputer apapun itu tentang komputer, boleh kalian komentar di kolom komentar ya atau tanyakan di kolom komentar. Nanti
Insya Allah aku akan jawab melalui video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas untuk hari ini bermanfaat ya untuk kita semua gitu. Terkhusus untuk Kak Nura ya. Nah, Kak Nura Mus itu yang sudah be- me- me- yang sudah berkomentar menanyakan bagaimana cara atau ingin dibahas tentang Microsoft Word. Mudah-mudahan ini bisa membantu Kak Nura Mus ya. Oke, terima kasih, mungkin itu aja untuk hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.